Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali teman-teman, anak-anak mahasiswaku semuanya di mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Topik kita kali ini adalah tentang konsep negara hukum ya, Rechtsstaat dan Rule of Law. Seperti apa? Nanti kita simak dan kita pelajari bersama-sama. Apa itu negara hukum, teman-teman? Jadi definisinya negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan semata. Berbeda dengan negara kerajaan, di mana kekuasaan negara kekuasaan raja itu absolut, ya kan? Kalau Indonesia, kekuasaan hukum itu absolut, gitu ya, bukan hanya kekuasaan semata yang dipegang oleh pemimpin negara atau presiden kalau di Indonesia ya. Negara hukum sendiri itu akar sejarahnya digagas sejak zaman Yunani kuno oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Tujuannya apa? Ya, untuk menciptakan pemerintah yang adil, melindungi hak warga, mencegah kesewenang-wenangan. Jadi kalau ada hukumnya, ada aturannya, semua itu tidak akan wenang-wenang saenake dhewe gitu ya. Rechtsstaat negara berdasarkan hukum tradisi Eropa kontinental. Jadi karakteristiknya berasal dari doktrin hukum Jerman, pembatasan kuasaan pemerintahan oleh hukum. Kalau kita dulu tahu juga Karl Marx atau pemimpin komunis ya, itu kan sewenang-wenang ya. Kalau ke raja-raja itu sewenang-wenang, maka kalau sudah ada hukum aturan akan dibatasi gitu ya. Melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan, menjamin kebebasan sipil. Siapa tokoh utama dari Rechtsstaat ini? Ada Immanuel Kant dan temannya ini ya. Berikutnya setelah Rechtsstaat yaitu rule of law atau supremasi hukum. Sama ini ya, untuk kebaikan marwah dan martabat sebuah negara atau sebuah hukum ya. Ini muncul di abad ke-19. Inti prinsipnya adalah supremasi keadilan, egalitarisme, semua sama. Entah itu pejabat, entah itu rakyat kecil, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, di depan hukum semuanya sama. Prakteknya ya tidak tahu ya. Silakan komen sendiri di bawah. Ya itulah. Kadang teori sama praktek itu berbanding terbalik. Nah, tapi kita sebagai insan-insan akademis, orang-orang yang belajar ilmu hukum harus mengkritisi dan minimal harus sadar bahwasanya hal seperti itu tidak benar gitu ya. Prinsipnya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah ya kan, dan seterusnya. Ini perbedaan kunci ya, Rechtsstaat dan rule of law. Keduanya bertujuan sama, mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Jadi membawa kewibawaan hukum untuk mengatur kekuasaan pemerintahan sama ya, sama. Cuma ada jalannya sendiri-sendiri. Indonesia adalah negara hukum. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 45. Undang-undang induk kita ya. Pasal 1 teman-teman. Ya. Perpaduan dua tradisi, Rechtsstaat, ROK konstitusi dan rule of law. Yang ketiga, nilai Pancasila. Perpaduan disesuaikan dengan nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika. Jadi kalau sebelum ada UUD 45 ya ada Pancasila itu yang 5 itu yang kemudian ditafsiri dengan undang-undang di bawahnya yang banyak. Sistem hukum terkodifikasi. Jadi sistematis tentang kesejahteraan sosial, tentang kehutanan, tentang kesehatan itu terkodifikasi secara sistematis. Ada peradilan tun untuk penyelesaian administrasi negara, ya kan? Ada juga perlindungan HAM, safeguard, ya. Safeguard, gimana dibacanya? Untuk melindungi hak asasi manusia secara konstitusional, gitu ya. Di benar-benar yang jadi raja di negara hukum itu adalah aturan atau undang-undang itu sendiri. Itu rajanya, semua harus tunduk ya dengan raja yang bernama hukum ini teman-teman ya.
elemen rule of law dalam sistem hukum Indonesia, supremasi hukum, persamaan di depan sidang, di depan hakim, check and balance, pengawasan antar lembaga untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Jadi harus ada check and balance antara pemerintah lembaga satu dengan lembaga lainnya atau dengan anggota dewan gitu ya, eksekutif dan legislatif. Sekarang Pancasila sebagai pondasi negara hukum. Ada ketuhanan, landasan moral spiritual, ada kemanusiaan, harga diri manusia, ada persatuan bangsa, ada kerakyatan, ada keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang menjadi pedoman dalam perpaduan Reichstag dan rule of law, menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan moral dan mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, kekeluargaan, dan gotong royong. Kesimpulannya, menuju negara yang punya keadilan sosial yang baik, maka adopsi antara Reichstag dan rule of law itu adalah adopsi yang sangat tepat untuk sistem hukum di Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk, wilayahnya yang sangat komprehensif. Maka diperlukan aturan hukum yang benar-benar bisa mengakomodir kepentingan seluruh pihak. Sudah bagus teorinya, tinggal kemudian prakteknya yang perlu kita kawal dan perlu kita kritisi bersama teman-teman, sehingga keadilan sosial itu benar-benar bisa terwujud di negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu penjelasan pada kesempatan kali ini tentang negara hukum, tentang konsep Reichstag, tentang konsep rule of law. Semuanya memiliki tujuan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat, untuk keadilan sosial, untuk persatuan. Akan tetapi kemauan yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang baik, sehingga hasilnya pun akan menjadi baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang perlu dikoreksi, dikritisi, monggo di kolom komentar. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.